Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Masih semangat ya belajar dari rumah? Anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Kita akan belajar tentang menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Kalian sudah pernah ya menyusun kalimat? Ya. Kita dapat menyusun kalimat dengan baik apabila memiliki banyak kosakata. Nah, dengan cara membaca itu kita dapat menambah kosakata kita. Selain membaca, kita juga dapat mencoba untuk membuat kalimat menggunakan kosakata yang baru. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang kosakata baru ya. Nah, untuk mendapatkan kosakata baru itu kita harus banyak membaca dan mencoba untuk membuat kalimat. Sekarang ini contoh kita untuk menyusun kalimat. Ini ada contohnya ya. Kecebong, menetas, telur, menjadi kata. Dari susunan kata-kata acak tersebut, kalau kita susun maka akan menjadi seperti apa? Ya, akan menjadi seperti ini. Telur kata, menetas menjadi kecebong. Sudah paham anak-anak? Sudah paham ya? Sekarang kita akan belajar menghargai perbedaan di sekolah. Anak-anak, di sekolah itu antara kamu dan teman-temanmu itu memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Kamu dan temanmu juga memiliki hal yang kurang disukai. Antara kamu dan temanmu ya, ada beberapa hal yang mungkin kamu suka tapi temanmu tidak suka. Nah, dalam menyikapi hal itu, kita dapat memberikan saran untuk mengatasi rasa tidak suka kita terhadap kegemaran tersebut. Berikut ini cara untuk memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan. Yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Dan yang ketiga, tidak memaksakan saran untuk diterima. Nah, jadi kalau kita memberikan saran, ya jangan dipaksakan saran kita untuk diterima teman kita. Nah, setelah kita memberikan saran, kita juga dapat membantu melakukan saran tersebut. Contohnya, saat bercocok tanam, kamu dapat menyarankan temanmu yang tidak suka cacing untuk bertugas menyiram tanaman. Kamu dapat menggantikan tugasnya dengan menggali tanah. Dengan demikian, dengan melakukan hal tersebut, berarti kamu telah menghargai perbedaan yang ada. Jadi, kita ngasih saran, kita ngasih solusi, nah kita menggantikan teman kita yang tidak suka akan hal tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6. Kita akan menyampaikan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Memiliki kosakata yang banyak membuat kita lebih mudah memahami isi suatu teks. Dengan memahami arti kosakata pada teks, kamu akan lebih mudah menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Misalnya bisa kalian lihat di buku Pupena halaman 72. Nah, itu bisa kalian baca ya, Daur hidup lalat. Nah, dari teks tersebut kamu dapat menemukan informasi-informasi penting.
Nah, juga kamu juga dapat menemukan kosakata baru. Di sini Usida contohkan misalnya daur hidup. Nah, dari kosakata daur hidup itu, nah kita dapat cari artinya. Nah, kalau di sini Usida sudah mencarikan artinya ya. Ini contoh. Artinya daur hidup artinya rangkaian penahapan yang dilalui oleh makhluk hidup. Nah, itu mulai dari masa remaja, dewasa sampai terjadinya spora. Terjadinya spora itu biji atau telur yang kemudian dibuahi lagi. Selanjutnya metamorfosis artinya perubahan bentuk. Misalnya dari ulat menjadi kupu-kupu. Dan yang ketiga, berkembang biak. Nah, berkembang biak itu artinya apa? Artinya bertambah banyak. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan operasi perkalian. Nah, oleh karena itu, kemampuan menghitung perkalian dengan benar itu menjadi sangat penting. Nah, contohnya ini ya, dalam kehidupan sehari-hari itu kita juga dapat menemukan misalnya ini sudah kasih contohnya jenis ikan, banyak kolam, jumlah ikan di tiap kolam. Nah, misalnya ada ikan lele. Nah, di tempat dan di situ ada berapa kolam? Di lelenya itu ada 3 kolam. Nah, setiap kolamnya memiliki 145. Nah, ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menyelesaikannya, kemarin kita sudah belajar perkalian ya. Kalimat ini bisa kalian hitung dengan cara bersusun pendek atau bersusun panjang. Ya, sudah paham ya? Sudah paham ya? Nah, kalau sudah akhiri pertemuan pada siang hari ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Usida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.